Saya Fatmawati, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar 2022 akan menjelaskan learning jurnal literasi digital. Menurut Vial, transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdisverifikasi. Realitas baru ini menawarkan potensi luar biasa untuk inovasi dan kinerja dalam organisasi. Di Indonesia, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam visi misi Presiden Jokowi tahun 2019-2024, disebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada pembangunan SDM sebagai salah satu visi utama. 5 visi Presiden untuk Indonesia: pertama, pembangunan infrastruktur; kedua, pembangunan SDM; ketiga, keterbukaan investasi; 4, reformasi birokrasi; 5, penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital: perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, industri, serta penyiaran. Percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan, persiapan kebutuhan SDM talenta digital, serta persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Menurut Glister, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Buckingham menambahkan bahwa literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar. Literasi digital juga mengacu pada pengajuan pertanyaan tentang sumber informasi, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia merepresentasikan realita di dunia dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi lebih luas. Konsep literasi digital pun semakin berkembang seiring zaman. Menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, menginterpretasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital juga merupakan kemampuan untuk secara kreatif terlibat dalam praktik sosial tertentu, untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat, dan untuk membentuk atau mempertahankan berbagai hubungan sosial di ruang digital. Literasi digital memiliki 4 pilar. Yang pertama, etika bermedia digital. Yang kedua, budaya bermedia digital. 3, keamanan bermedia digital. Dan yang terakhir, kecakapan dalam bermedia digital. Cakap bermedia digital yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital. Kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. 3, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Terakhir, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Contoh dari cakap bermedia sosial bisa menggunakan dompet digital atau e-commerce, serta bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Budaya bermedia digital yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. 4 dasar budaya bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. 2, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. 3, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya.
Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pengetahuan dasar dari etika bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. 2. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. 3. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aman bermedia digital adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. 4 pengetahuan dasar aman bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras seperti kata sandi dan fingerprint. Pengetahuan dasar memproteksi identitas digital. Kedua, pengetahuan dasar dalam mencari informasi data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital, menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosial media. Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan dalam transaksi digital secara protokol keamanan seperti PIN dan kode autentifikasi. Terima kasih, sampai jumpa.